Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi man ittaba hudah. Di antara usaha yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan dan kebaikan anak di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam untuk kesolehan anak-anak mereka. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku karuniakanlah kepadaku anak yang soleh, dan doa-doa yang lainnya. Ada beberapa bentuk doa yang seharusnya orang tua ya sering-sering membaca doa ini untuk kebaikan anaknya. Yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tauhidnya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan seperti penyembahan terhadap berhala. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, seorang muslim mesti ya sering membaca doa ini agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari penyembahan terhadap berhala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak-anaknya dari penyembahan terhadap berhala. Ya, tentu tidak hanya sebatas penyembahan terhadap berhala, dari segala bentuk kekufuran, dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk ya perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti sering membaca doa ini pada waktu-waktu mustajab. Wajidumni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku wahai Tuhanku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Yang kedua, orang tua sesering mungkin mendoakan anaknya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati wa salatil wusta, jagalah oleh kalian salat dan salat wusta, yaitu salat asar. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa amal yang terbaik adalah salat pada waktunya? Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul a'mali afdalu indallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha, yaitu salat di waktunya, ya, apalagi di awal waktunya. Nah, orang tua mesti ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dan sekhusyuk-khusyuknya agar anaknya menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dan anak keturunannya dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, wahai Rabbku jadikanlah aku sebagai orang yang menjaga salat, muqimas shalah, sebagai orang yang menegakkan salat. Ya, wa min zurriyyati, demikian pula keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabbku terimalah doaku. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan agar dirinya dan anak keturunannya senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa ya mendirikan salat. Ya, dunia kita ini akan penuh dengan kebahagiaan, kebaikan kalau kita menjaga salat. Kalau kita tidak menjaga salat 5 waktu, maka kebahagiaan apa yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita ini? Ya, maka sering-seringlah kita mendoakan agar kita dan anak-anak kita termasuk di antara orang-orang yang mudah kakinya untuk ya dilangkahkan menuju masjid untuk mengerjakan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabbku jadikan aku ya dan juga anak keturunanku sebagai orang yang menjaga salat, menegakkan salat, yaitu ya mengerjakan salat penuh dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, khusyuknya, memperhatikan waktu-waktunya dan sebagainya. Itu namanya iqamatus shalah ya. Maka kita harus sering-sering mendoakan ini. Kalau ada anak-anak kita yang malas untuk salat, ya apalagi salat subuh dan salat isya, ya, maka sering-seringlah kita membaca doa ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabbku jadikan aku sebagai orang yang mendirikan salat dan demikian pula keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami terimalah doaku ini, terimalah doaku. Ya,
sering-seringlah membaca doa ini, dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala ya ketika memberikan kemudahan bagi kita untuk berdoa, itu tandanya bahwa Allah ingin mengabulkan doa kita. Ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan yakinlah kalian bahwa Allah mengabulkan doa kalian. Ulang-ulangi doa ini. Bukankah Nabi SAW kalau berdoa, ya beliau berdoa 3 kali, ya. Karena Nabi SAW iza da'a thalasa. Nabi SAW apabila berdoa, beliau berdoa 3 kali. Ya, menunjukkan bahwa beliau serius dalam berdoa, ya. Jangan tidak serius, jangan bermain-main dalam berdoa, apalagi kesalehan anak kita ini, ya. Jangan sampai nanti ketika mereka dewasa, mereka tidak menjaga solat 5 waktu. Dan rata-rata orang-orang yang tidak bisa yang menjaga solat 5 waktu, karena di waktu kecilnya orang tuanya tidak memperhatikan solatnya, ya. Orang tuanya melihat anaknya tidak menjaga solat 5 waktu, tapi tidak diperhatikan, tidak ditegur, ya, sehingga ketika anak-anak itu dewasa, mereka terbiasa meninggalkan solat, ya. Karena seorang anak tumbuh berkembang menjadi dewasa sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya di waktu anak tersebut kecil. Kalau di waktu kecil mereka biasa meninggalkan solat, maka dewasa pun akan terbiasa meninggalkannya. Maka ya, suruh anak kita solat sebagaimana sabda Rasulullah, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa fariqu bainahum fil mabaji'. Perintahkan anak kalian mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun tidak juga solat, dipukul sebagai bentuk pendidikan, ya, dan pisahkan tempat tidur mereka, ya. Rasulullah SAW ketika Ibnu Abbas tidur menginap di rumah bibinya Maimunah, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Maimunah? Kata Ibnu Abbas, "As-sallal ghulam?" Apakah anak ini telah mengerjakan solat? Untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memang memberikan perhatian terhadap ibadah anak, ya. Oleh sebab itu kita mesti sering-sering mendoakan anak kita agar menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan solat. Kalau kita sering mendoakan anak kita agar sukses dalam kehidupan di dunia ini, kenapa kita tidak mendoakan mereka agar sukses di akhirat? Padahal akhirat itu lebih, ya, besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa ini sesering mungkin kita orang tua. Bukankah doa orang tua mustajab untuk anaknya? Ya, ada 3 doa yang mustajab kata Rasulullah SAW. Di antaranya adalah doaul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Kalau doa orang tua untuk anaknya mustajab, kenapa kita enggak membaca doa ini? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Yang ketiga, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa, ya, mengerjakan amal soleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadikanlah untukku, keluargaku, keturunanku sebagai orang-orang yang saleh. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, wahai Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita, ya, mudah untuk beramal soleh, ya, mudah untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan contohkan, ya, dan contohkan kebaikan tersebut. Karena guru yang terbaik, ya, bagi seorang anak adalah keteladanan dari orang tuanya. Contohkan, ya, bersedekah, ya, memberi makan, berkata yang baik, peduli, ya. Kemudian misalnya tibul kalam walinuhu, yaitu berkata baik. Contohkan, ya, tilawah Al-Quran dan sebagainya. Contohkan kepada anak kita sehingga mereka terbiasa melihat, ya, kita melakukan kebaikan dan mereka akan tumbuh di atas kebaikan. Siapa yang tidak senang hatinya, yang tidak gembira hatinya dari orang tua ketika anaknya, ya, melakukan amal soleh? Siapa yang tidak gembira ketika dia datang ke masjid, anaknya sudah berada di masjid, khusyuk solat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu tentu merupakan, ya, kebahagiaan bagi orang tua. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak kita anak yang soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ikhlas, dengan ittiba kepada Nabi, yang senantiasa, ya, berbuat baik kepada siapapun di alam semesta ini, orang muslim maupun non muslim, kepada orang tuanya, saudara-saudaranya, nenek dan kakeknya, kepada karib kerabatnya dan sebagainya, yang senantiasa melakukan kebaikan dengan lisannya, dengan tangannya, ya, dengan ucapannya, dengan pendengarannya, ya, dan sebagainya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya, wahai Rabbku, jadikanlah
sebagai keluargaku, keturunanku sebagai keturunan yang baik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Di sini kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang saleh, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian ya terkait dengan doa bagi anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita anak-anak yang soleh. Bukankah anak yang soleh itu yang bermanfaat bagi seseorang ya ketika dia sudah meninggal? Kata Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu." Kalau manusia mati, terhentilah semua amalnya. Dia tidak lagi bisa tilawah, dia tidak lagi bisa ya berjihad, dia tidak bisa lagi haji, puasa, solat, ya, kecuali 3 yang tidak terputus pahalanya dari seseorang yang telah meninggal. Di antaranya apa? Waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan anak yang soleh itu tidak bisa ya terbentuk tanpa perjuangan kedua orang tua. Orang tualah yang membantu anaknya menjadi orang soleh. Bukan hadiah yang datang secara tiba-tiba, tidak, tapi hadiah yang diupayakan oleh orang tua, ya, suatu karunia yang diupayakan oleh orang tua, ya, dengan diantaranya tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk kebaikan anak kita. Doakan supaya jauh dari kesyirikan, doakan ya supaya senantiasa menjaga solat, doakan supaya senantiasa mengerjakan amal soleh dan terjauh dari amal-amal yang buruk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.